Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mufrida Arifuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan atau percakapan pra-observasi dengan Bapak Wicaksono. Beliau seorang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kendal. Oke, selamat pagi Pak Wicak. Pagi Pak Mufrida. Nah, terima kasih Pak Wicak telah bersedia untuk mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Jadi hari ini, sekarang ini Pak Wicak dengan saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang mana nanti kegiatan ini bertujuan untuk persiapan kegiatan observasi atau kegiatan supervisi yang akan saya lakukan nanti di jam pelajaran Pak Wicak. Jadi nanti saya akan melakukan observasi atau supervisi untuk mengamati pembelajaran yang Pak Wicak laksanakan. Nah, Pak Wicak, jadi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Wicak nanti, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Pak Wicak itu apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Mufrida. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan ya di kelas 10 NPLB 2 itu adalah peserta didik mampu menulis puisi secara kreatif. Oh, itu. Yeah. Berarti tujuan pembelajarannya nanti murid mampu membuat puisi secara kreatif. Yeah, Pak. Terus nanti area pengembangan yang akan dicapai nanti kira-kira apa aja, Pak Wicak? Ya. Di dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, area pengembangannya itu dititik beratkan pada dua hal ya. Yang satu di area keterampilan tentu saja, karena nanti peserta didik akan belajar ya menuangkan gagasan pikirannya dalam bentuk sebuah puisi. Jadi secara tidak langsung nanti akan melatih kecakapan berbahasa anak atau keterampilan berbahasa anak di dalam bentuk sebuah puisi. Kemudian selain itu juga tak lupa di area kognitif, nah secara tidak langsung juga menjadi fokus di dalam pengembangan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Kan tidak mungkin ya anak menulis puisi tapi tanpa menggunakan atau melibatkan hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya mengenai unsur-unsur di dalam puisi dan lain sebagainya. Ya. Bagus sekali Pak Wicak. Jadi di dalam pengembangannya nanti meliputi pengetahuan, juga meliputi keterampilan. Jadi nanti ada keterampilan berbahasa, nanti ada pengetahuan menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan di materi yang lain, kemudian nanti dituangkan di dalam sebuah puisi. Bagus sekali Pak Wicak. Kemudian nanti strategi apa yang digunakan oleh Pak Wicak, mungkin nanti bisa metode, bisa modelnya, nanti seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Terkait dengan strategi pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan itu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Artinya di dalam menuliskan puisinya itu anak itu nanti sesuai dengan minatnya, ketertarikan mereka itu ingin menulis puisi terkait dengan topik apa gitu. Mereka bebas memilih. Nah, mereka bebas menulis. Kemudian nanti dari hasil yang mereka tulis itu kan sesuai dengan kemampuan ya, perkembangan mereka, terutama kecakapan dalam berbahasa mereka dalam menuangkan dalam sebuah puisi. Kemudian untuk model pembelajaran yang nanti akan digunakan menggunakan model project based learning. Jadi rencananya nanti puisi-puisi yang sudah ditulis oleh para peserta didik itu rencananya akan dibukukan Pak Mufrida dalam bentuk. Nah ini contohnya. Yang sudah pernah dibuat ya oleh kakak kelas itu dalam bentuk buku antologi puisi ini ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti seperti biasa nanti mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran secara yang di awal itu saya ada rencana melakukan kegiatan menulis puisi tapi secara berkolaboratif. Jadi dengan teknik sambung kata. Nah, itu tujuannya untuk merangsang anak terlebih dahulu atau membangun mindset bahwa sebetulnya menulis puisi itu tidak sulit. Nah, banyak kan peserta didik selama ini berasumsi bahwa Pak menulis puisi itu sulit. Nah, itu. Jadi
dari kegiatan di awal yaitu menulis puisi secara berkolaboratif itu nanti harapan saya anak itu kemudian termotivasi ya terpancing ya dalam menulis puisi itu. Jadi nanti pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian nanti modelnya project based learning. Kemudian nanti di situ ada kegiatan kolaborasi juga, ada diskusi juga enggak? Diskusi tidak ada. Tidak ada ya. Jadi ada kolaborasi, kemudian nanti project yang hasil akhirnya nanti berupa antologi puisi. Nah itu nanti lebih bagus Pak kalau dicetak seperti itu. Kan nanti bisa. Yes. Bagus sekali. Kemudian nanti akan dilaksanakan nanti jam berapa Pak? Nanti jam 1.2 ya. Enggak apa-apa. Jam 1.2. Jam 1.2 ya. Kemudian semoga sukses Pak Wicak nanti ketika pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti mohon izin nanti saya merekam Pak Wicak saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian nanti akan ada pertemuan lagi seperti ini Pak Wicak. Jadi nanti ada kegiatan namanya pasca observasi, itu nanti akan ditemani dengan pendamping individu. Jadi nanti saya dan pendamping individu, nanti kegiatannya pendamping individu hanya mengamati, nanti percakapannya ya dengan saya seperti ini. Kemudian semoga kegiatan pembelajaran nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Pak Wicak. Nah, Pak Wicak, setelah percakapan yang telah kita lakukan hari ini, pagi ini, kira-kira ada perbedaan apa tidak antara kita sebelum dan setelah percakapan ini? Apa yang diperoleh dari percakapan ini, Pak Wicak? Baik, yang saya rasakan dari sebelum dan sesudah kegiatan percakapan yang baru saja dilakukan itu, saya menjadi merasa lebih siap Pak untuk masuk ya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sip. Terima kasih atas waktunya Pak Wicak. Sampai ketemu nanti saat observasi dan mohon maaf apabila dalam pertanyaannya dalam menyampaikan sesuatu ada kekurangan. Dan sampai jumpa nanti ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, seperti biasa sambil kalian mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan ya untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini, silakan kalian bisa ngecek dulu ya kebersihan sekitar ya, bisa barangkali di laci-laci saja ya sampah atau bungkus bekas jajan yang lupa ya tertinggal di laci-laci. Selanjutnya sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya cek dulu ya kehadirannya. Yang namanya saya panggil bisa mengangkat tangan. Iya. Aizatu. Hadir. Amalia. Hadir. Ameli. Hadir. Anissa. Hadir.
Baik, untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita nanti akan melanjutkan ya masih di materi teks puisi. Pada kesempatan sebelumnya kemarin-kemarin kita sudah banyak belajar ya mengenai beberapa hal terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep yang ada di dalam materi teks puisi. Nanti kita akan coba belajar bersama-sama ya bahwa menulis puisi itu mudah. Ya. Nah, langkah yang pertama nanti saya akan membagi kalian ya ke dalam 4 kelompok besar ya. Nah, sini kelompok 1, kemudian kelompok dari sini kelompok 2, dari sini kelompok 3 dan dari sini kelompok 4. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan menulis puisi dengan teknik sambung kata. Ya, sambung kata. Jadi nanti kita tolong pada baris depan ya, setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas lebih dahulu. 1 lembar kertas, satu saja ya untuk setiap baris. Baris yang depan bisa disertakan Mbak Elsa, kemudian Mbak Lulu, kemudian Mbak Nisa atau Mbak Warga ya. Teknik sambung kata. Jadi saya berikan gambarannya ya. Nanti pada setiap kelompok untuk siswa yang berada di duduk paling depan ya, saya beri kesempatan untuk menuliskan sebuah kata di kertas ini bebas ya. Kata apapun silakan dituliskan. Kemudian nanti siswa yang lain itu menyambung kata tersebut ya secara berestafet ya. Nanti ke belakang, nanti kalau sudah sampai belakang bisa ke depan lagi dan seterusnya ya. Kata ya, 1 kata ya. Nah, misalkan Mbak Maya ya menuliskan kata malam, kemudian Mbak Lulu menyambungnya. Indah. Kertasnya berpindah ketika saya sudah memberikan instruksi pindah ya. Pindah. Pindah. Untuk kelompok 1 Mbak Yus ya. Kelompok 2 Mbak Nisa. Kelompok 3 Mbak Eva. Kemudian kelompok 4 Mbak Siapa.
Ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan puisi dari hasil karya kami. Sunyi di malam hari yang gelap, di kesepian terbangun rasa nyaman. Di saat ku melihat ke arahmu, sendirian yang menusuk hati. Puisinya kok galau ya? Kemudian galau semua ya? Baik, selanjutnya setelah kelompok 4 sekarang kelompok 2. Tetesan embun pagi yang indah membuat hati tenang dan nyaman, sehingga menjadi lebih berwarna. Pagiku yang cerah mewarnai hidupku. Awal hari yang begitu indah, hatiku tak akan resah. Hasil kolaborasi dari kelompok 2. Kalau ini mungkin suasana harinya sudah berbeda. Tadi kelompok 4 galau. Baik, selanjutnya kelompok 1 ya. Hujan angin yang menerpa, rintik-rintik hujan membasahi wajahku. Dingin angin malam, lebat dengan angin. Sejuk hatiku di kalbuku, hampa henti menerpa alam indah. Kelompok 1 ya. Pastinya luar biasa ya, meskipun ada beberapa bagian yang tidak pas ya. Tapi sehat semua ya. Baik, terakhir ya kelompok 3. Embun pagi cerah berseri, hati senang bertemu kamu. Kemarin kamu ganteng. Cinta sekali dengan dirimu. Aku merasa pilu, namun dia yang tersebut. Itu ya, terakhir tadi puisi terakhir ya dari hasil kolaborasi yang kelompok 3 yang sudah dibacakan dengan luar biasa ya oleh Mbak. Ini apa jomblo semua? Baik, saya lanjutkan ya dengan apa ya kegiatan menulis puisi dengan teknik sambung kata itu sebetulnya saya ingin meyakinkan bahwa menulis puisi itu mudah ya, tidak sesulit seperti yang selama ini kalian bayangkan, karena puisi itu sebenarnya hanya ada salah seorang penyair ya, Joko Pinurbo itu menyampaikan bahwa menulis puisi itu hanya bermain-main dengan kata. Nah, jadi kata itu sebagai media ya penyampai pesan di dalam puisi. Nah, jadi seorang penulis puisi itu tinggal bagaimana kecerdasan ya, kepiawaian mereka dalam mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan dengan menggunakan kata.
Selanjutnya setelah kalian tadi sudah belajar ya mencoba menulis puisi ya berdasarkan video yang tadi sudah saya putarkan ya, sekarang saya beri kesempatan ya kepada salah satu siswa mungkin yang ingin mencoba membacakan puisi yang sudah ditulis ya, silakan Mbak Wanda. Pagi dari hari ini, panas matahari menemani hari-hariku. Kicauan burung dan belalang menyambut suasana yang ramai. Tanah yang luas penuh dengan keindahan. Ya, berikan Mbak ya. Puisi yang luar biasa ya, sudah ditulis oleh Mbak Wanda tadi yang sudah sempat kalian simak ya. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya sebelum saya tutup ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, nah juga nanti kita bersama-sama ya refleksikan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lalui tadi ya dari awal sampai ya. Nah, terkait dengan kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, barangkali ada yang mengalami kendala-kendala atau problem-problem, barangkali ingin mencoba menyampaikan, ada tidak yang mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tadi? Ya, belum ada kendala. Oke. Kesulitan ketika menuangkan gagasan maupun perasaannya ke dalam puisi. Biasanya kesulitan di dalam menulis puisi itu apa yang sering kalian alami? Dalam pemilihan kata ya, pemilihan kata ya. Ya memang betul di dalam menuangkan gagasan maupun perasaan di dalam sebuah puisi, seorang penyair itu sangat berhati-hati dalam menyeleksi kata yang akan digunakan atau dituliskan di dalam puisi. Jadi kalau selanjutnya nanti bisa kalian persiapkan untuk mata pelajaran berikutnya. Setelah ini pelajaran apa? Informatika. Silakan bisa diteruskan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, sama-sama selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Icak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, waras juga Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat juga Pak. Jadi harus segera waras Pak. Kuat Pak. Oke, terima kasih Pak Wicak mohon maaf telah mengganggu dan menyita waktu Pak Wicak. Jadi ini lanjutan dari kegiatan kita kemarin yang mana kita kemarin sudah melaksanakan percakapan observasi, kemudian juga sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nah, dari hasil observasi kemarin, mungkin Pak Wicak bisa menyampaikan apa tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan percakapan hari ini. Baik. Harapan saya dari kegiatan percakapan ini nanti tentu saja mendapatkan umpan balik ya dari Pak Muftat kemarin yang sudah melakukan kegiatan observasi di kelas selama kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi nanti Pak Wicak mengharapkan umpan balik dari hasil observasi yang kemarin sudah dilaksanakan bersama-sama. Nah, pertanyaan kedua Pak Wicak, kaitannya dengan perasaan saat mengajar kemarin itu Pak Wicak rasanya bagaimana?
pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya merasa lebih rileks, kemudian lebih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan senang dan lain sebagainya, karena mungkin itu efek ya dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu observasi itu, dari kegiatan percakapan observasi itu membuat saya lebih merasa siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan adanya percakapan praobservasi itu Pak Wicak menjadi lebih siap, menjadi lebih bisa mengoreksi lagi apa yang mau disampaikan saat pembelajaran. Ya. Jadi kesiapannya jadi lebih mantap. Kemudian Pak Wicak, kemarin kan Pak Wicak dalam percakapan praobservasi itu kan sudah menyampaikan kepada saya kaitannya dengan tujuan pembelajaran, kaitannya dengan strategi pembelajaran, terus kemudian area yang akan dicapai yang mana. Nah, ada hambatan atau adakah kesulitan saat pelaksanaan pembelajaran itu, mungkin dari strateginya atau tidak terlaksana atau bagaimana? Ada hambatan tidak, Pak? Baik, kalau secara umum pelaksanaan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya, tapi tentu saja ada hambatan atau kendala-kendala yang muncul di dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang mungkin itu di luar dari prediksi, di luar prediksi saya. Misalkan kalau dimulai dari awal dalam hal pengondisian kelas itu, memang dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin saya ada yang lupa melaksanakan suatu kegiatan pengondisian, yaitu terkait dengan penertiban dalam penggunaan smartphone itu, Pak. Biasanya kalau di awal itu selalu saya mengondisikan siswa, misalkan dalam kesiapan dari segi psikis, kemudian lingkungan belajar itu kemarin sudah saya lakukan. Anak saya minta untuk bersih-bersih dulu kelas dulu, ya lingkungan sekitar, semacam laci meja dan sebagainya. Kemudian cuma lupa itu dalam mengondisikan di rencana pembelajaran saya, memang perangkat smartphone itu tidak terlalu dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga sebaiknya itu memang smartphone itu biasanya dikumpulkan di tempat khusus di meja guru itu. Cuma kemarin lupa, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran itu masih ada 1-2 siswa yang mencuri-curi itu kesempatan untuk menggunakan smartphone di luar konteks kegiatan pembelajaran. Itu dalam hal pengondisian kelas. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dengan permasalahan yang Bapak alami, mungkin bisa diceritakan kepada saya kaitannya dengan yang sudah tujuannya kemarin itu sudah dicapai atau sudah dicapai dengan persentase seperti apa nih? Terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin itu adalah peserta didik mampu menulis puisi secara kreatif. Dengan tujuan pembelajaran itu. Kemudian kalau dari hasil pelaksanaan pembelajaran, dari hasil observasi, kemudian dari asesmen formatif dalam bentuk penugasan kemarin, saya lihat tujuan pembelajaran itu kalau dipersentasekan kurang lebih 90%. Dan sudah mencapai target seperti yang saya harapkan. Nah, kemudian bisa lagi diceritakan kepada saya, Pak, kaitannya dengan apa yang sudah baik dalam pelaksanaan dengan mengajar, apa yang sudah baik, kemudian apa juga yang kira-kira belum baik atau belum sesuai dengan target atau rencana yang Bapak rencanakan. Dimulai dari kelebihan ya. Kelebihan tapi bukan termasuk untuk sombong. Tapi kalau saya melihat kemarin dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentu saja itu kan dampak dari persiapan atau rencana pembelajaran yang juga memang betul-betul dipersiapkan ya. Yang pertama tentu saja dalam hal strategi pembelajaran yang saya gunakan itu kemarin saya sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, walaupun belum menyentuh ketiga aspek itu secara menyeluruh.
Kemudian terkait dengan teknik kegiatan pembelajaran menulis puisi itu saya menggunakan teknik sambung kata. Dan teknik itu kemarin ketika diterapkan itu membuat peserta didik itu lebih antusias, kemudian lebih dapat mengikuti pembelajaran itu dengan senang, ya gembira. Kemudian imbasnya itu terhadap mindset mereka bahwa mungkin selama ini peserta didik itu menganggap bahwa menulis puisi itu sulit. Apalagi yang dulu ya. Apalagi yang dulu. Nah itu dari kegiatan teknik pembelajaran kemarin yang saya lakukan dengan teknik sambung kata itu, siswa itu kemudian secara tidak langsung memiliki asumsi bahwa sebetulnya menulis puisi itu mudah, ya bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu saya juga sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan kompetensi sosial dan emosional. Jadi melibatkan kesadaran siswa baik secara sosial maupun emosional dalam kegiatan pembelajaran itu. Mulai dari di awal itu saya menyampaikan sebenarnya tujuan dari kegiatan pembelajaran itu efeknya dalam untuk kehidupan kalian apa. Misalkan dalam menulis puisi itu kebermanfaatnya itu nanti apa. Itu kan secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran atau meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian pelibatan emosional itu juga dengan melakukan kegiatan speaking. Kemarin saya melakukan brain gym atau senam otak. Nah di awal kegiatan pembelajaran itu tujuannya agar anak itu lebih siap secara psikis, secara fisik, secara emosional untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan senam otak yang dilakukan itu anak-anak lebih fresh, lebih relax, lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu kemudian dalam pengelolaan kelas itu saya juga sudah berusaha untuk mendampingi peserta didik itu secara maksimal dengan cara ketika anak-anak itu mengerjakan tugas menulis puisi itu saya berkeliling tujuannya untuk mengetahui bila mana ada peserta didik yang mengalami kendala, hambatan. Nah di situ peran saya dibutuhkan untuk membimbing mereka menemukan solusi bagaimana mengatasi hambatan dan kendala tersebut. Kurang lebih itu kelebihannya. Kemudian terkait dengan kekurangan, yang pertama tadi sudah saya singgung di awal terkait dengan pengondisian kelas. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kemarin ini Pak, saya menemukan terkait dengan mungkin ini kekurang perhatian saya atau pertimbangan mengenai karakteristik atau gaya belajar peserta didik yang belum saya itu. Jadi dalam kegiatan menulis puisi itu ternyata ada karakteristik peserta didik itu yang dalam menulis puisi itu mereka membutuhkan tempat yang sepi. Nah, kalau ada kawan-kawannya itu mereka kesulitan untuk menuangkan gagasan perasaannya itu dalam kegiatan menulis. Seharusnya saya juga mempertimbangkan hal itu agar anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik atau gaya belajar mereka. Kemudian mungkin dalam hal itu Pak, pemanfaatan IT ya dalam kegiatan itu seharusnya kalau tujuan pembelajarannya itu menulis puisi secara kreatif, jadi tidak hanya konten puisinya aja kreatif, tapi dalam penyajiannya itu seharusnya juga kreatif. Mungkin dengan pemanfaatan IT itu seharusnya saya bisa memfasilitasi mereka ya agar bisa menyajikan puisi yang ditulis itu lebih kreatif, lebih menarik. Mungkin dengan tidak hanya secara konvensional ditulis di atas kertas atau mungkin bisa juga dalam bentuk pemanfaatan video, sosial media dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi tadi disampaikan bahwasanya pembelajarannya berdiferensi sudah dilaksanakan, kemudian project based learning juga rencananya mau dilaksanakan, kemudian sambung kata juga sudah dilaksanakan dengan baik, kompetensi sosial emosional juga sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja jadi ini dengan menghentikan bahwasanya ada beberapa kekurangan kaitannya dengan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan
apa namanya pemetaan atau pretest ya, pretest atau asesmen diagnostik sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ini benar sekali. Kemudian tadi kalau tidak salah dengan pembelajarannya berdiferensiasi ya. Diferensiasi. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak? Iya, berdiferensiasi itu kan aspeknya ada konten, proses, dan hasil. Hasilnya. Kalau kemarin di dalam kegiatan berdiferensiasi itu saya lebih baru belum menyentuh ketiga aspek tersebut. Misalkan kemarin saya hanya menyentuh di dalam kegiatan menulis puisi itu, anak itu saya beri kebebasan untuk menentukan topik atau tema puisi yang akan ditulis itu sesuai dengan minat ya mereka. Misalkan mereka kan setiap peserta didik itu preferensinya dalam hal tertentu itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin suka terkait dengan keindahan alam, atau mungkin ada yang suka dengan permasalahan sosial dan sebagainya itu. Jadi saya memberikan kebebasan itu tujuannya agar bisa mengakomodir kebutuhan dan minat mereka yang berbeda-beda. Cuma seperti tadi yang saya sampaikan, sudah saya singgung tadi terkait dengan kekurangan dalam pelaksanaan itu, dalam aspek produk mungkin kurang kita, karena saya belum memfasilitasi mereka untuk menyaksikan puisi itu atau produk puisi yang ditulis itu dengan lebih bervariatif sesuai dengan minat mereka. Seperti itu, Pak. Jadi kalau tidak salah tadi saya rangkum ya, ada hambatan di tiga pokok bahasan ini. Kita bahas pertama dulu. Tadi jenengan matur ada kesulitan pengondisian kelas. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya agar itu tidak terulang lagi atau agar itu bisa ditingkatkan lagi itu bagaimana, Pak? Terkait dengan pengondisian kelas terutama atau khususnya dalam hal penerbitan smartphone itu ya, Pak, dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama mungkin saya lebih menguatkan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi semacam kontrak belajar di awal, bagaimana siswa itu bisa lebih memahami atau membuat semacam kontrak atau kesepakatan bahwa sebelum dimulai kegiatan pembelajaran itu mereka harus sudah siap. Nah, salah satunya dalam smartphone itu ya, mungkin nanti ada salah satu siswa yang mengkoordinir ya sebelum kegiatan pembelajaran, smartphone semua siswa itu sudah terkumpul di tempat yang disediakan di meja guru itu. Kalau memang nanti dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, baru menunggu instruksi dari guru ya, terutama di sini khususnya saya untuk digunakan lagi. Mungkin penguatan dalam hal itu, Pak, kesepakatan kelas dan kontrak belajar itu perlu dikuatkan lagi. Jadi nanti tindak lanjutnya membuat kesepakatan kelas yang mana nanti itu keyakinan kelas yang mana nanti itu bisa disepakati bersama, disadari bersama bahwasanya penggunaan smartphone di dalam pembelajaran harus izin guru. Demi yang dibahas adalah demi kelancaran pembelajaran. Itu tindak lanjutnya. Kemudian komitmen jenengan untuk melaksanakan itu atau membentuk keyakinan kelas itu mungkin mulai kapan dilaksanakannya, kemudian bagaimana komitmennya itu kira-kira bagaimana? Kapan tindak lanjut akan saya rasakan kalau melihat kalender pendidikan saat ini kan memang kegiatan pembelajarannya sudah selesai ya, Pak. Tinggal ini anak melaksanakan kegiatan proyek untuk penilaian sumatif. Jadi waktu paling cepat nanti yang akan saya lakukan mengenai penguatan keyakinan atau kesepakatan kelas itu di kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Terus sekaligus kan bahan refleksi saya agar nanti di tahun ajaran baru saya bisa melaksanakan atau merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi kemungkinan dilaksanakan di tahun ajaran baru karena sudah tidak ada pembelajaran lagi. Dan kira-kira nanti untuk mengkonfirmasi bahwa jenengan sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas dengan anak-anak itu, nanti kira-kira siapa atau mungkin dengan siapa jenengan bisa melaksanakan komitmen itu, Pak? Ya, komitmen itu nanti kan saya sepakati bersama di kelas, itu nanti bisa dituangkan
secara tertulis juga ya Pak. Tertulis. Jadi anak-anak menandatangani mungkin semacam kontrak belajar itu. Sebenarnya itu tidak untuk apa-apa, sebenarnya hanya untuk apa ya? Semangat lah. Ya, penyemangat mereka bahwa mereka sudah membuat semacam janji atau keyakinan itu agar keyakinan itu bisa terlaksana seperti itu. Benar sekali. Nah, nanti ukuran keberhasilan kegiatan tersebut apa kira-kira Pak? Berarti ukurannya atau indikator bahwa kegiatan itu sudah berhasil kan berarti pada saat saya masuk kelas itu sebelum mulai pembelajaran masuk anak sudah ya Pak. Benar di tempat yang sediakan ini. Itu indikator yang nyata itu Pak. Indikator yang nyata. Kemudian masuk di kendala yang kedua tadi, kaitannya dengan apa dulu Pak? Mau pemetaan dulu atau mau pemetaan dulu? Pemetaan. Jadi kaitannya dengan pemetaan itu rencana tindak lanjutnya apa Pak? Rencana tindak lanjutnya kan berarti saya perlu jadi asesmen diagnostik yang selama ini saya sering gunakan kan hanya menyentuh di aspek kognitif. Yang non kognitif itu selama ini kurang saya pertimbangkan, padahal kalau dari pengalaman kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran, ternyata aspek-aspek non-kognitif itu juga mempengaruhi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berarti nanti tindak lanjutnya saya perlu juga kalau aspek non-kognitif itu kan sudah dilakukan oleh guru BK gitu. Jadi nanti saya tidak perlu melakukan kegiatan itu lagi karena nanti pengulangan dari peserta didik bosan nggak mengisi aspek. Jadi nanti saya perlu mencari informasi terkait dengan aspek-aspek non-kognitif dari peserta didik, terutama di kelas yang saya ampu itu Pak. Jadi saya nanti harus berkoordinasi dengan guru BK untuk mendapatkan informasi itu. Dari data-data asesmen diagnostik yang non-kognitif itu, nanti data itu akan saya gunakan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Itu. Pasti tindak lanjutnya nanti dengan menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan guru BK untuk memperoleh data yang kaitannya dengan asesmen non kognitif. Nah kalau di BK itu biasanya kan non kognitifnya yang umum Pak ya. Kalau yang misalkan minat terhadap menulis, misalnya puisi itu kan belum. Nah kira-kira itu strateginya jenengan? Ya. Dari mungkin kolaborasi itu ketika saya nanti mendapatkan data yang saya rasa datanya kok kurang, belum menyentuh aspek kognitif secara menyeluruh, terutama yang saya butuhkan dalam menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, berarti saya perlu melakukan asesmen diagnostik, menambah lagi. Seperti itu. Terus itu nanti juga dilaksanakannya kira-kira kapan Pak? Berarti mulai tahun ajaran baru. Setiap pembelajaran nanti harus ada pemetaan dulu Pak. Terus sekali. Kemudian nanti ukuran keberhasilan dari pembuatan atau kerjasama kolaborasi Anda dengan guru BK itu ukuran indikator keberhasilannya bagaimana Pak? Mungkin nanti kalau secara tertulis itu bisa terlihat di dalam modul ajar yang memuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan itu. Kalau di langkah pembelajaran itu sudah mengandung bagaimana pemanfaatan, terutama tadi ya misalkan kasusnya di gaya belajar peserta didik itu, berarti nanti strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga menyentuh di hal tersebut mengenai karakteristik dari gaya belajar peserta didik. Berarti hasil pemetanya mungkin bisa dilampirkan di dalam modul ajar. Di dalam modul ajar. Dasar dalam membuat modul ajar. Modul ajar. Betul sekali Pak nih. Itu ukuran keberhasilannya. Kemudian masalah yang ketiga tadi kaitannya dengan diferensiasi ya Pak. Diferensiasi. Jadi tadi jenengan merasa bahwa diferensiasi yang dimuatkan atau ditampilkan di dalam pembelajaran itu hanya diferensiasi proses. Dan hasil konten yang produk belum. Berarti nanti untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana Pak? Ya, jadi rencana tindak lanjutnya dalam diferensiasi produk itu juga harus saya perhatikan ya Pak dalam kegiatan pembelajaran itu, terutama kalau dalam
kegiatan pembelajaran yang kemarin itu menulis puisi secara kreatif itu, jadi produk yang dihasilkan peserta didik itu juga sebaiknya saya sesuaikan ya dengan minat atau kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik yang beragam. Misalkan mereka ingin menyajikan secara kreatif dalam bentuk video mungkin atau infografis misalnya dalam pemanfaatan misal seperti Canva atau apa, itu justru menarik. Atau boleh juga dalam bentuk tertulis di atas kertas, semua itu bisa dihias sedemikian rupa sehingga menarik, nanti bisa dipamerkan mungkin di majalah dinding dan sebagainya. Jadi anak merasa, oh ini hasil karya saya, nah bisa dinikmati oleh peserta didik yang lain. Jadi dalam produknya itu mungkin saya juga harus mempertimbangkan aspek strategi yang berdiferensiasi. Jadi dari segi hasil juga harus mempertimbangkan berdiferensiasinya juga agar siswa lebih semangat lagi dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah itu nanti kira-kira tindak lanjut yang nyata atau ada rencana mungkin untuk melaksanakan itu, Pak? Melaksanakan tindak lanjutnya berarti nanti seperti tadi Pak, di tahun ajaran berikutnya ya. Tahun ajaran berikutnya itu dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya di topik puisi ya, mungkin dalam topik-topik yang lain juga aspek diferensiasi produk itu juga nanti harus saya pertimbangkan. Nah, untuk membuatnya dengan lebih mahir, lebih paham lagi kaitannya dengan mungkin pemanfaatan IT, itu ada rencana lain ya Pak? Oh iya, di dalam peningkatan kompetensi ya, kan saya terutama dalam pemanfaatan IT di dalam kegiatan pembelajaran itu kan saya juga masih merasa belum bagus ya. Mungkin itu saya berarti perlu peningkatan lagi mungkin dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri semacam workshop atau apa yang terkait dengan tema itu, pemanfaatan IT itu. Jadi nanti ini juga punya rencana untuk mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi produk, tapi juga punya rencana untuk mengembangkan diri di peningkatan pemahaman di bidang IT ya Pak. Nah itu dari situ nanti dari pelaksanaan pengembangan itu mungkin akan dilaksanakan kapan, kemudian indikator keberhasilannya dengan mengikuti workshop itu kira-kira bagaimana, terus yang bisa membantu siapa aja gitu Pak. Rencananya kegiatan pengembangan diri itu nanti akan saya lakukan itu jadi pas anak-anak libur itu libur semesteran itu, di waktu libur itu nanti saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri itu. Nah, indikator keberhasilannya berarti nanti saya dapat menerapkan ya dari pemanfaatan IT atau dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan pengembangan diri atau workshop itu tadi di dalam perencanaan pembelajaran yang saya susun Pak. Dan dilaksanakan ya. Berarti nanti kira-kira nanti di liburan semester ini punya rencana untuk mengembangkan diri di bidang IT, kemudian nanti waktunya nanti pas anak-anak libur terus yang bisa membantu nanti otomatis nanti bisa rekan sejauh kalau ada sekolah ya bisa saling share membantu informasi kaitannya dengan pelatihan. Terus ada lagi Pak mungkin yang mengganjal di benak jenengan mungkin yang belum clear yang mungkin nanti saya bisa membantu gitu Pak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dari umpan balik yang disampaikan Pak Muf itu, nah itu sebagai bahan masukan saya juga kan untuk peningkatan kompetensi pedagogi saya terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak, ini mohon maaf sebelumnya, jadi kemarin kan dengan pelaksanaan pembelajaran itu saya yang rekam sambil saya mencatat Pak habis saya sedikit semuanya intinya gitu. Jadi kemarin jenengan itu sudah mengembangkan pembelajaran di berdiferensiasi dan itu bisa dianggap sudah pembelajaran berdiferensiasi ya, karena untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mengharuskan tiga-tiganya masuk semua jadi sudah dianggap berdiferensiasi. Kemudian kemarin berdiferensiasinya berupa konten dan proses. Kemudian untuk produknya
hanya satu. Cuma kalau di logika juga produknya kan sesuai dengan keinginan, minat temanya itu ini juga sudah bisa dimasukkan bahwa produknya sudah berdiferensiasi, Pak. Cuma nanti bentuk produknya mungkin bisa lebih bervariasi. Kemudian project based learning-nya juga sudah direncanakan dengan baik. Kemudian sintak-sintaknya juga sudah muncul kaitannya dengan pembuatan buku antologi. Kemarin kan berencana membuat buku antologi puisi, satu kelas digabung jadi satu atau satu angkatan itu. Satu kelas jadi satu buku. Kemudian strategi pembelajaran sambung kata itu kemudian saya amati itu membuat anak-anak itu senang, Pak. Jadi malah pembelajarannya itu tidak terasa sambil guyon sambil tapi meresap masuk di mereka mampu membuat puisi dalam satu kelompok. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional kemarin juga sudah dilaksanakan kaitannya dengan ice breaking sebelum pembelajaran. Terus di tengah-tengah pembelajaran juga ada pas saat membuat puisi itu, ditugaskan buat puisi itu, jenengan sudah memutarkan musik yang musik itu tradisional ya. Nah itu mungkin membuat suasana kelas jadi lebih nyaman, anak-anak bisa lebih menghayati dalam membuat puisinya. Kemudian aspek pengetahuan keterampilan juga sudah dilaksanakan dan dilaksanakan dengan asesmen yang sudah dilaksanakan oleh jenengan. Nah, catatan dari saya itu, Pak. Kemudian apa ya namanya ya? Kaitannya dengan ini, Pak. Percakapan hari ini, Pak. Itu ya kira-kira apa yang sudah dirasakan Pak Wicak dengan model supervisi dan percakapan semacam ini, Pak? Kegiatan yang sudah dilaksanakan ya mulai dari percakapan observasi, kemudian observasi hingga pasca ini saya menimbulkan bahwa apa ya komponen penting dalam keberhasilan pasal pembelajaran itu yang pertama itu dimulai dari perencanaan. Ya perencanaan pembelajaran itu jika dipersiapkan dengan baik nantinya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Itu yang bisa saya tangkap ya Pak dari kegiatan yang sudah dilakukan ini. Sehingga nanti kedepannya saya akan lebih betul-betul memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran itu bahwa saya harus betul-betul mempersiapkan ya atau merencanakan kegiatan pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin seperti itu Pak. Ya. Terus untuk feedback atau umpan balik dari panjenengan kaitannya dengan percakapan atau supervisi yang model coaching seperti ini, Pak. Karena biasanya kan supervisi kita kan secara konvensional kan biasanya supervisor yang guru ini kalau feedback jenengan kaitannya atau tanggapan jenengan kaitannya dengan model supervisi semacam ini itu bagaimana, Pak? Dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini saya menemukan hal yang menarik bahwa guru ya atau yang diamati itu yang diobservasi itu diminta untuk menggali sendiri kelebihan dan kekurangan. Nah itu justru hal yang bagus sehingga guru itu bisa berlatih merefleksi diri itu yang sering dilupakan oleh guru ya setelah melakukan kegiatan pembelajaran biasanya sudah selesai tidak pernah atau jarang melakukan kegiatan refleksi. Nah refleksi itu penting sehingga guru itu bisa menyadari kelebihan yang sudah saya lakukan ini perlu dipertahankan, kemudian kekurangan yang terjadi atau yang belum dilakukan yang perlu ditingkatkan ini seperti itu Pak. Ini yang menarik ini dalam percakapan coaching semacam ini. Jadi feedbacknya jenengan merasa bahwasanya ketika pelaksanaan supervisi dilaksanakan seperti ini itu melatih kita sebagai guru menemukan masalah kita, kemudian mencari solusi sendiri dan supervisor hanya sebagai fasilitator untuk menggali masalah. Itu Pak, mungkin saya kira waktunya sudah berjalan amat sangat panjang. Jadi mungkin Pak Wicak nanti bisa melanjutkan kegiatan jenengan. Katanya mau rapat juga, tapi jam berapa Pak? Setengah 11 nanti. Masih panjang. Dan saya sebagai
observer, sebagai supervisor, mohon maaf ketika mungkin kemarin dalam pra observasi, kemudian dalam pelaksanaan observasi sampai sekarang pelaksanaan pra observasi itu ada tutur kata atau mungkin sikap saya yang kurang berkenan di hati Pak Wicak. Nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin lain waktu kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi, atau mungkin nanti gantian jenengan yang mengamati saya, yang saling mengamati gitu. Dan mungkin itu saja Pak Wicak dari saya. Terus terima kasih atas keleluasaan Pak Wicak meluangkan waktu kepada saya. Sama-sama Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.